Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kursi Roda Nenek. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Ina, seorang perawat yang kini bekerja di salah satu rumah sakit swasta di kota Bandung. Sebelum aku bekerja, aku pernah magang di salah satu panti jompo, dan itu adalah satu-satunya pengalaman yang membuatku merinding. Bahkan hingga hari ini ketika aku menceritakannya, aku masih ingat, pada saat itu adalah hari pertama bagiku untuk mengikuti program magang di salah satu panti jompo yang ada di pinggiran kota Bandung. Sebagai mahasiswa keperawatan, aku diwajibkan untuk menyelesaikan praktek lapangan sebelum lulus. Sehingga aku mau tidak mau harus magang di salah satu tempat yang ditunjuk oleh kampus pada saat itu. Aku sebenarnya lebih tertarik dengan rumah sakit atau klinik. Tapi entah mengapa, aku malah ditempatkan di sini, di sebuah panti jompo kecil selama 3 bulan untuk merawat para lansia di sana. Panti jompo itu tidak besar, hanya terdiri dari satu bangunan dengan lorong yang memanjang dan kamar-kamar yang berbaris di kedua sisinya. Udaranya terasa sangat lembab ketika aku masuk ke dalam sana, dan tidak jarang aku mencium aroma antiseptik yang tercampur dengan wangi bunga sedap malam yang sudah mulai layu. Karena ini sebuah kewajiban, aku mulai membiasakan diri, meskipun sejak awal seperti ada sesuatu yang membuatku merasa gelisah ketika mulai magang di panti jompo itu. Di sana aku bertemu dengan Bu Rati, seorang kepala panti yang ternyata merupakan adik dari rektor di kampusku. Pantas saja ada mahasiswa yang magang di sini, karena ternyata Bu Rati meminta bantuan kepada kakaknya untuk mengirim salah satu mahasiswa magangnya untuk membantunya mengurus para lansia di sana. Aku disambut dengan ramah olehnya. Bahkan dia terlihat tersenyum ramah dan memperkenalkanku dengan apa yang ada di dalam panti jompo tersebut. Setelah memberikan perkenalan singkat, Bu Rati mulai membawaku untuk berkeliling. Dia berkata bahwa di panti jompo ini ada sekitar 20 penghuni yang tinggal di dalam kamar-kamar yang sudah disediakan. Dia juga berkata bahwa tugasku di sini adalah membantu mereka semua, karena ada beberapa dari mereka yang sudah lanjut usia sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Ketika berkeliling di lorong dan memperkenalkan para penghuni panti jompo tersebut, aku akhirnya berhenti di salah satu kamar yang pintunya nampak terbuka. Aku seketika mengintip ke dalam sana, dan di sana terlihat seorang wanita tua yang duduk di kursi roda sambil memandang kosong keluar jendela. Tubuhnya nampak kecil dan rapuh, bahkan dia seperti sudah lama duduk di atas kursi roda tersebut. Apalagi kursi roda itu nampak berbeda dari apa yang sering aku lihat ketika di kampus atau rumah sakit. Kursi roda itu nampak tua, karena masih terbuat dari kayu rotan berwarna coklat dengan beberapa bagiannya yang nampak telah rusak. Hanya rodanya yang terbuat dari besi, sisanya terbuat dari kayu, dan baru kali ini aku lihat akan kursi roda tersebut. "Itu Nenek Marni," kata Bu Rati pelan. "Dia penghuni tertua di sini. Sudah lebih dari 5 tahun dia tinggal di panti, dan apabila kamu melihatnya sedang menatap jendela, biarkan saja dia seperti itu, karena dia suka tidak mau diganggu." Aku hanya mengangguk pelan. Bahkan aku mencatat hal itu di buku tulis yang aku bawa agar aku tidak lupa. Tidak lama kemudian Bu Rati kembali berkata, "Dia memang jarang bicara, bahkan hampir tidak pernah. Masalah Nenek Marni, kamu tidak usah khawatir, karena dia itu aku yang urus. Kamu fokus saja dengan para lansia yang lain ya." Bu
Bu Rati berkata seperti itu sambil mengajakku kembali untuk berjalan ke area belakang. Namun di saat yang bersamaan ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman tentangnya. Bukan karena dia diam sepanjang hari dan tidak mau diganggu, tapi karena cara duduknya di kursi roda itu yang seolah-olah kursi itu bukan miliknya sendiri, sehingga dia tidak nampak nyaman duduk di sana. Sambil berjalan, aku yang penasaran mencoba menggali tahu tentang Nenek Marni kepada Bu Rati. Bu, apakah Nenek Marni selalu di kursi roda itu? Bu Rati hanya mengangguk dan berkata, iya, dia tidak mau dipindahkan ke kursi lain kecuali ketika dia sedang tidur. Mungkin karena ketika dia datang ke tempat ini pun dia sudah memakai kursi roda tersebut. Beberapa kali kita mencoba untuk memindahkannya ke kursi roda yang baru dan nyaman, tapi dia selalu marah, jadi kita biarkan saja seperti itu. Sambil berjalan aku tidak bisa melepaskan pandanganku darinya. Bahkan ketika aku sudah menjauh, beberapa kali aku menengok ke belakang, dan beberapa kali aku merasakan aneh kepada Nenek Marni. Mungkin hal itu memang wajar untukku, apalagi aku adalah orang baru di sini, sehingga aku tidak memperdulikan hal itu dan fokus dengan tugas-tugasku yang harus aku kerjakan di tempat ini. Hari pertama aku magang di panti jompo ini berjalan cukup biasa. Aku membantu merapikan kamar para lansia, mengantar makanan mereka, bahkan memeriksa kesehatan mereka selama di sana. Para pegawai dan Bu Rati nampak terbantu atas apa yang aku kerjakan. Mereka menganggap aku cekatan dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru yang aku tempati pada saat itu. Namun tetap saja ada sesuatu yang aneh ketika aku mulai bekerja. Tepatnya ketika aku melewati kamar Nenek Marni yang tidak lepas dengan kursi rodanya. Setiap kali aku melintas seperti ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke dalam sana. Dan setiap aku melihatnya, dia hanya duduk dan diam dengan tatapan kosong yang menembus jendela. Mau itu pagi, siang, atau sore, kondisinya selalu sama. Dia seperti tidak bergerak dari tempatnya setiap kali aku melihatnya. Bu Rati yang mengurus Nenek Marni pun hanya masuk ke dalam sana di pagi dan sore. Tibanya dia akan meninggalkan Nenek Marni begitu saja tanpa pernah berkomunikasi dengannya. Entah apa yang terjadi dengannya, namun rasanya seperti ada sesuatu yang aneh yang membuatku penasaran. Beberapa hari aku bekerja, aku sudah mulai dianggap sama seperti para pekerja yang lain. Aku mulai berbaur dengan mereka. Bahkan aku juga mendapatkan tugas untuk menjaga malam secara bergantian dengan para pegawai di sana. Aku ingat, pada saat itu di malam Kamis, aku mendapatkan giliran untuk berjaga. Sore hari di mana para pekerja sudah mulai pulang, suasana menjadi sangat hening. Hanya terlihat Bu Rati yang masih sibuk di ruangannya, dan tidak lama kemudian dia juga pulang sambil berkata bahwa panti jompo ini sepenuhnya adalah tanggung jawabku hingga pagi menjelang. Suasana panti jompo yang awalnya ramai kini menjadi sangat hening. Para lansia yang kita rawat kini sudah kembali ke kamarnya masing-masing. Aku hanya beberapa kali mengecek mereka, seperti memberikan makan dan memastikan mereka tidur dengan nyenyak sebelum akhirnya aku bisa beristirahat dan duduk di ruangan tengah. Aku mulai menyibukkan diri dengan banyaknya laporan yang harus aku kerjakan. Aku sengaja menyusun lebih awal dari laporanku agar aku tidak keteteran ketika nantinya selesai magang. Namun di tengah-tengah kesibukanku itu, tiba-tiba aku mendengar suara decitan roda. Suaranya terdengar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di atas lantai. Aku langsung terdiam. Telingaku langsung menajam di tengah keheningan di tempat itu. Suara yang aku dengar datar dari arah lorong, dan aku tahu pasti tidak ada lansia lain selain dari Nenek Marni yang memakai kursi roda seperti itu di lorong sana. Secara perlahan aku langsung berdiri dan mulai berjalan ke lorong. Dia mungkin bergerak karena ingin pergi ke kamar mandi atau dapur yang ada di ujung lorong, sehingga aku mau tidak mau harus membantunya daripada dia bergerak sendirian di sana. Namun tepat ketika aku sampai ke lorong tersebut, jantungku berdetak dengan kencang karena di sana aku tidak menemukan Nenek Marni di sana. Hanya ada kursi rodanya yang kosong di lorong dan tidak bergerak setelah aku melihatnya dari kejauhan. Seketika aku membeku. Aku memang baru ingat bahwa sebelum Bu Rati pergi, dia membantu Nenek Marni untuk pindah ke kasurnya. Dan rasanya tidak mungkin apabila dia bangun dan naik sendirian ke kursi roda tanpa bantuan siapapun. Apalagi
kursi roda itu seperti bergerak sendiri, karena ketika aku mulai mendekatinya, pintu Nenek Marni yang ada di sebelahnya terlihat terbuka dengan lebar. Dengan rasa penasaranku yang tinggi, aku mulai menengok ke arah kamar. Dan terlihat Nenek Marni masih tidur lelap di kasurnya. Apa roda ini bergerak sendiri karena lantainya miring? Gumamku pelan. Aku mencoba untuk berpikir positif atas apa yang kulihat. Dan tanpa berpikir panjang, aku langsung mendorong kembali kursi roda itu ke dalam kamarnya dan menutup pintunya dengan erat. Aku pun kembali ke ruang tengah, kembali tenggelam dalam laporan-laporanku yang sedang aku kerjakan pada saat itu. Bahkan aku sempat ketiduran beberapa kali di ruangan tersebut, meskipun aku akhirnya kembali bangun dan terjaga, karena aku harus menjaga panti ini hingga pagi tiba. Namun, di tengah-tengah rasa ngantuk yang menyerangku, aku kembali mendengar suara dercit dari kursi roda yang bergerak, dan ketika aku berdiri dan mengecek kembali ke lorong itu, astaga, aku kembali melihat bahwa kursi roda itu sudah ada di lorong dengan pintu kamar Nenek Marni yang terbuka. Aku hanya menggelengkan kepala. Rasa takut dan merinding di seluruh tubuhku mulai aku rasakan pada saat itu. Di sana, aku mulai ragu untuk mendorong kursi roda itu ke tempatnya semula. Bahkan aku memutuskan untuk memejamkan mata saja di ruang tengah dan menghiraukan atas apa yang terjadi di lorong tersebut hingga pagi menjelang. Aku terbangun tepat jam 6 pagi, di mana pada saat itu Bu Rati datang terlebih dahulu dan membangunkanku yang tertidur di ruang tengah. Bu Rati menyuruhku untuk membersihkan muka dan mempersilahkanku untuk pulang terlebih dahulu sebelum nantinya aku kembali di jam makan siang. Dengan keadaan yang masih mengantuk, aku berjalan ke lorong, dan di sana aku kembali terkejut karena kursi roda yang ada di tengah lorong menghilang. Apakah Bu Rati yang membawanya masuk ke kamar Nenek Marni? Aku seketika berjalan dan melirik ke pintu kamar Nenek Marni yang pintunya sedikit terbuka. Dan terlihat di sana Nenek Marni sudah duduk di kursi roda itu dan menghadap jendela seperti biasanya. Aku hanya menggelengkan kepala ketika melihat hal tersebut dan lanjut berjalan ke kamar mandi yang ada di belakang untuk siap-siap pulang ke rumah untuk beristirahat. Jam makan siang sudah tiba, aku kembali ke tempat itu dan membantu mereka hingga sore menjelang. Aku yang sudah mulai dekat dengan para pekerja mencoba mencari tahu atas apa yang aku alami semalam. Bahkan aku juga penasaran dengan Nenek Marni, karena tampaknya para pekerja juga tidak ada yang mengurus Nenek Marni selama bekerja di sini. Nenek Marni hanya diurus oleh Bu Rati, dan hal itu yang membuatku semakin penasaran atas apa yang terjadi dengannya. Mbak Lani yang merupakan pegawai senior menatapku dengan serius ketika aku menceritakan apa yang terjadi denganku pada malam itu. Dan tidak lama kemudian, dia hanya mengangguk pelan dengan wajahnya yang sedikit muram. Kamu lebih baik menghiraukan saja atas apa yang terjadi dengan Nenek Marni dan kursi rodanya, karena bukan kamu saja kok. Setiap orang yang berjaga di sini pasti akan melihat sesuatu yang aneh di kamar itu. Yang pasti, kita jangan terlalu banyak bertanya tentangnya, karena hanya Bu Rati yang tahu semuanya tentang dirinya. Aku mendadak kebingungan ketika dia berbicara seperti itu. Entah karena aku orang baru, sehingga Mbak Lani tidak memberitahukan semuanya, atau memang dirinya sudah terbiasa dengan apa yang terjadi pada malam hari di kamar Nenek Marni. Mbak Lani yang melihatku kebingungan hanya tersenyum pelan. Lalu tidak lama dia menepuk pundakku dan berkata, "Kamu kan baru sekali jaga malam, apalagi kamu kan baru di tempat ini. Jadi kalau kamu tidak ingin kejadian semalam terulang lagi, lebih baik kamu menghiraukan apapun yang berhubungan dengan Nenek Marni." Pekerja lain yang mendengar percakapan kita berdua tiba-tiba ikut berkata, "Sudah, jangan tanya lebih jauh. Memang suka seperti itu kalau jaga malam di tempat ini. Lebih baik biarkan saja. Dan jangan masuk kalau pintu Nenek Marni terbuka ketika malam." Aku merasa semakin cemas mendengar penjelasan mereka. Para pegawai itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas apa yang terjadi pada malam itu. Malah mereka seperti terbiasa atas hal tersebut, dan seolah-olah hal itu adalah hal yang sudah biasa mereka lihat ketika jaga malam di tempat ini. 2 hari berlalu semenjak kejadian itu, aku mendapatkan tugas jagaku sehingga aku kembali menginap di panti jompo itu hingga pagi menjelang. Hatiku cemas, ingin aku menolak jaga malam ini, namun Bu Rati memaksaku dan berkata bahwa ini adalah tugas dari para pegawai dan dia tidak akan membedakan siapapun
meskipun aku adalah pegawai magang di sana. Di jam malam ketika para lansia sudah mulai berada di kamarnya dengan pintu yang tertutup, aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku juga berusaha untuk tidak memikirkan atas apa yang terjadi kepadaku di malam sebelumnya ketika menjaga tempat ini sendirian. Meskipun di dalam hati ini rasa takut itu secara perlahan muncul dan membuat aku merinding secara perlahan di ruang tengah. Panti jompo itu kini terasa lebih sepi dari malam sebelumnya. Beberapa lampu di lorong dimatikan dan hanya terlihat 2 lampu yang menyala di sana. Sehingga lorong panjang itu terasa remang-remang dan terasa lebih redup dan menyeramkan. Aku hanya terdiam di ruangan tengah hingga jam 10 malam. Dan ketika aku melihat lorong itu kembali, para penghuni kamar-kamar yang ada di sana sepertinya sudah tidur. Terlihat dari kamar-kamarnya yang tampak gelap di sana dengan suasana hening yang menyelimuti tempat ini. Beberapa jam berlalu secara perlahan, tidak ada suara roda berdecit. Yang mengagetkanku pada saat itu, di satu sisi aku bersyukur karena malam ini adalah malam yang tenang. Namun di satu sisi aku juga waspada karena masih beberapa jam lagi hingga pagi menjelang dan aku masih takut dengan suara tersebut yang bisa saja muncul secara tiba-tiba. Aku beberapa kali mengantuk dan tertidur di ruangan tengah dan tepat pada jam 2 dini hari aku merasa perutku mulas. Aku harus segera ke kamar mandi yang ada di ujung lorong. Namun ketika aku berdiri dan ingin berjalan, langkahku tiba-tiba berhenti. Aku takut, tubuhku merinding karena aku harus melewati kamar Nenek Marni sebelum sampai ke kamar mandi. Apalagi suasana lorong itu terlihat remang-remang. Hanya 2 lampu yang menyala dari 5 lampu yang menggantung di atas sana. Tapi karena aku tidak bisa menahan perutku lagi, akhirnya aku memberanikan diri setelah memastikan bahwa pintu kamar Nenek Marni tertutup rapat. Hal itu membuatku merasa lebih tenang. Sehingga aku langsung bergegas dan berjalan cepat agar aku bisa sampai ke kamar mandi yang letaknya di belakang sana. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah hati-hati, memastikan di setiap langkahku agar tidak menimbulkan suara dan membuat para lansia terbangun dari tidur. Lorong itu terasa sangat panjang. Meskipun aku mencoba untuk fokus ke tujuan, namun bayang-bayang dari lampu yang redup membuatku teringat dengan suara decit kursi roda tersebut. Aku akhirnya masuk ke dalam kamar mandi, menyalakan lampunya dan menguncinya dari dalam sana. Perasaan lega seketika muncul. Aku merasa aman ketika aku berada di dalam sana. Aku mencoba menenangkan diriku dan meyakinkanku bahwa semua baik-baik saja. Bahkan aku menatap cermin kecil di dalam kamar mandi itu, menepuk-nepuk kedua pipiku dan berkata kepadaku sendiri bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada malam ini. Dengan suasana hati yang sudah mulai tenang, aku akhirnya kembali keluar dari kamar mandi tersebut. Namun tepat ketika aku melewati dapur dan kembali berjalan ke lorong itu, tiba-tiba aku langsung menghentikan langkahku. Kedua mataku seketika tertuju ke salah satu pintu yang terbuka lebar di sana. Dan itu adalah pintu dari kamar Nenek Marni yang awalnya tertutup rapat. Dadaku terasa sesak ketika melihat hal tersebut. Aku tahu pintu itu tertutup rapat ketika aku melewatinya, namun entah mengapa kali ini sudah terbuka lebar begitu saja. Aku mencoba meredam ketakutanku dengan berbagai penjelasan yang logis. Aku berpikir bahwa itu adalah ulah angin malam yang membuka pintu secara perlahan. Atau mungkin Bu Rati tidak mengunci pintu itu sehingga terbuka sendiri. Namun semuanya mendadak runtuh. Karena tepat aku memikirkannya, aku mendengar lagi suara kursi roda yang berdecit. Suara kursi roda itu seperti bergerak dari dalam kamarnya dan bergerak ke arah pintu kamar yang terbuka. Dan tidak lama kemudian, aku melihat kursi roda itu bergerak secara perlahan, seperti ada seseorang yang mendorongnya dari belakang, dengan Nenek Marni yang tidur pulas di atas kursi roda tersebut. Jujur, aku shock di sana. Tubuhku terasa membeku. Bahkan tubuhku merinding dengan kedua tanganku yang bergetar hebat ketika melihat hal tersebut. Aku tidak bisa melihat siapa yang mendorongnya, namun aku yakin kursi roda itu bergerak seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Apalagi ketika aku berdiri di ujung lorong dan hanya bisa menatap dirinya, tiba-tiba kursi roda itu berputar dan secara perlahan menghadap ke arahku. Sontak aku tidak bisa berkata apa-apa, meskipun di sana ada Nenek Marni yang nampak tertidur pulas, dengan tangannya yang menggantung di sisi kursi. Kepalanya terlihat sedikit miring ke samping
dengan matanya yang tertutup rapat. Dia seperti tidak menyadari bahwa kursi roda itu bergerak. Bahkan aku bisa melihat dengan jelas bahwa tidurnya sangat nyenyak, sehingga aku bisa mendengarkan suara nafasnya yang pelan. Aku hanya bisa menelan ludah, dan di dalam hatiku aku hanya bisa berdoa agar malam ini segera berakhir. Ingin rasanya aku meninggalkan Nenek Marni dengan kondisinya yang seperti itu, namun aku tahu, aku tidak bisa membiarkan nenek itu di lorong hingga pagi menjelang. Aku harus membawanya kembali ke dalam kamar dan membantunya tidur di atas kasur empuknya. Dengan langkah yang ragu aku mendekat secara perlahan, dan entah mengapa setiap langkahku terasa berat sekarang. Seolah-olah lantai ini menahan kakiku untuk maju. Semakin dekat, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutiku. Namun aku mencoba mengabaikan itu semua dan memaksa diriku agar bisa tetap bergerak. Ketika aku cukup dekat dengannya, aku melihat wajahnya menjadi tersenyum. Rasa takutku yang menyelimuti aku tutupi dengan senyuman yang aku paksakan. Dan tidak lama kemudian aku secara perlahan menyentuh bahunya dan berkata dengan nada yang pelan, "Nek, mari kita kembali ke kamar." Aku mencoba untuk berbisik kepadanya, namun dia tidak merespon. Aku mencoba untuk menggoyangkan bahunya sedikit, dan tidak lama kemudian matanya terbuka secara perlahan. Tatapan mata dari Nenek Marni membuat seluruh tubuhku gemetar, bukan karena wajahnya yang menyeramkan ketika disinari cahaya redup dari lampu di lorong, melainkan pandangannya begitu kosong, seperti sedang melihat sesuatu selain diriku yang ada di depannya pada saat itu. Dia tidak menjawab apa yang aku katakan. Dia hanya menatapku sebentar lalu mengarahkan pandangannya kembali ke lorong yang ada di belakangku. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu di sana. "Nek, kita masuk ke dalam kamar ya," kataku dengan nada yang pelan. Dia akhirnya mengangguk karena mungkin dia sadar bahwa ada aku di depannya pada saat itu. Dan tanpa berkata apapun lagi, aku mulai mendorong kursi rodanya secara perlahan ke dalam kamar. Aku merasakan sesuatu yang aneh ketika mendorong kursi rodanya. Kursi itu tampak lebih berat dari seharusnya. Apakah itu karena kursi roda itu adalah kursi roda tua, atau ada hal yang lain yang membuat kursi roda itu tampak berat? Aku sedikit mengeluarkan tenagaku ketika aku mendorongnya ke dalam kamar, dan ketika aku masuk, aku merasakan sesuatu yang lebih mencekam di dalam sana. Lampu yang awalnya gelap kini aku nyalakan, dan aku juga menutup jendela yang memperlihatkan cahaya bulan di luar sana. Secara perlahan aku memindahkan Nenek Marni dengan hati-hati, dan dia bergerak secara perlahan meskipun dia tetap diam ketika aku mengangkatnya dari kursi roda. Saat aku kembali untuk merapikan kursi roda itu di dalam kamar, tiba-tiba aku seperti merasakan sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Kursi roda itu tiba-tiba bergerak sendiri. Dia bergerak dengan pelan seperti ada yang mendorongnya ke depan dan ke belakang. Seketika aku langsung mundur dengan cepat. Bahkan secara tidak sadar aku menabrak tembok kamar dan hampir terjatuh atas apa yang aku lihat. Jujur, aku merasa ketakutan melihat hal tersebut. Apa yang aku lihat beberapa malam yang lalu kini terjadi lagi, dan kini kejadian itu tepat di depan mataku. Aku langsung melirik ke arah Nenek Marni dengan wajahku yang pucat. Namun anehnya, Nenek Marni yang seharusnya tidur tiba-tiba membuka matanya lagi dan menatapku dengan tenang. "Jangan takut, dia memang selalu datang dan dia tidak akan pernah meninggalkan kursi itu." Aku tidak tahu maksudnya ketika dia berbicara seperti itu, tapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang membicarakan tentang sesuatu yang dia ketahui. "Nek," tanyaku dengan suara yang bergetar, "siapa yang datang?" Dia tidak langsung menjawab, yang ada hanyalah keheningan yang mencekam dari kamar itu sebelum akhirnya dia berkata, "Suamiku, kursi roda itu miliknya dan dia sedang menungguku." Ketika aku mendengar hal itu, udara di dalam kamar itu mendadak semakin dingin. Nafasku benar-benar terengah-engah dan kursi roda itu entah mengapa tiba-tiba berhenti, sehingga membuat suasana di dalam kamar tersebut hening. Tidak lama kemudian Nenek Marni kembali berkata, "Dia tidak ingin pergi. Dia ingin tetap di sini sebelum waktuku tiba." Nenek Marni berkata seperti itu sambil memejamkan mata, seolah-olah dia kembali ke dalam tidurnya yang tenang. Aku tidak bisa tinggal di kamar itu lebih lama. Dengan langkah yang gemetar, aku langsung bergegas meninggalkan kamar Nenek Marni dan menutup pintunya dengan perlahan. Namun sebelum aku sempat menjauh dari kamarnya, suara decitan roda itu terdengar lagi dari balik pintu yang tertutup.
Dan di sana aku tahu bahwa kursi roda itu tidak benar-benar kosong, dan hanya Nenek Marni yang tahu siapa yang duduk di sana ketika malam. Keesokan harinya aku terbangun dengan tubuhku ini yang masih lemas. Aku dibangunkan oleh Bu Rati dan menyuruhku pulang untuk istirahat pada hari itu. Aku kembali ke panti jompo itu di siang hari. Namun di sepanjang perjalanan, ada sesuatu yang terus menghantui pikiranku tentang Nenek Marni. Kata-kata tentang kursi roda dan suaminya yang sedang menunggu berputar-putar di benakku. Aku tahu, aku seharusnya menjauhi hal ini, seperti yang disarankan oleh para pegawai lain dan juga Bu Rati. Namun setelah dia berbicara seperti itu, rasa penasaranku malah lebih kuat daripada rasa takut yang aku rasakan semalam. Pada hari itu aku memberanikan diri untuk menemui Bu Rati, bertanya tentang apa yang terjadi semalam dan kenapa Nenek Marni berkata seperti itu. Namun Bu Rati hanya menggelengkan kepala, dan dia hanya berkata bahwa lebih baik aku tidak perlu sejauh itu untuk mengetahui semuanya. Aku sempat terdiam. Entah mengapa rasa penasaran ini begitu besar sehingga aku meminta izin untuk masuk ke kamar Nenek Marni lagi dan mengurus dirinya. Aku tahu bahwa tidak ada yang berani mengurus Nenek Marni selain Bu Rati, dan aku mengajukan diri untuk membantunya sekarang. Bu Rati sempat terdiam mendengar hal itu dariku. Dia menatapku dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah sedang mempertimbangkan permintaanku. "Kamu yakin akan bisa mengurus Nenek Marni?" katanya dengan nada pelan. Aku hanya mengangguk pelan meskipun dengan tangan gemetar. "Aku tahu, pasti di dalam jaga malammu kamu mengalami sesuatu dengan Nenek Marni. Aku meminta maaf atas kejadian yang menimpamu, karena hampir semua pegawai yang jaga malam pasti mengalaminya. Namun baru kali ini ada orang yang malah izin untuk mengurusnya ketika orang lain lebih memilih untuk menjauhinya." Aku hanya terdiam mendengar hal tersebut. Sepertinya Bu Rati tahu tentang suara decitan roda itu, dan tampaknya itu adalah alasan kenapa para pegawai seperti enggan untuk mengurus Nenek Marni. Semuanya pasti bermula dari kejadian yang muncul tiap malam, dan hal itu membuat mereka ketakutan. Setelah berbicara begitu lama tentang Nenek Marni dengan Bu Rati, akhirnya Bu Rati memutuskan bahwa aku boleh untuk mengurusnya, dan lansia lain yang menjadi tanggung jawabku dialihkan kepadanya pada saat itu. "Baiklah, tapi hati-hati ya, kalau ada apa-apa langsung lapor, nanti biar aku yang kembali ambil alih," katanya sambil tersenyum kepada aku. Setelah mendapatkan izin dari Bu Rati, akhirnya aku kembali keluar dan masuk ke lorong menuju kamar Nenek Marni. Kali ini, pintu kamarnya tertutup rapat. Tidak terbuka seperti hari-hari sebelumnya. Aku berdiri di depan pintu selama beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanianku dan secara perlahan mengetuk pintunya dengan pelan. Aku masuk ke dalam setelah mengetuk pintu selama beberapa hari. Di sana Nenek Marni seperti biasa sedang duduk di kursi rodanya dan menghadap ke jendela luar. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku, dan dengan hati-hati aku berjalan mendekati Nenek Marni yang ada di dekat jendela. Aku baru sadar kamar ini lebih dingin daripada kamar lain yang ada di lorong ini. Padahal sinar matahari yang terik terlihat menembus jendela besar yang ada di ujung sana. Aku berhenti sejenak tepat di belakang Nenek Marni, sebelum akhirnya aku memberanikan diri duduk di kursi kecil dekat tempat tidurnya. "Nek," kataku dengan nada yang gemetar. Nenek Marni yang menatap kosong ke arah jendela akhirnya menatapku. Dia tersenyum pelan selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali ke arah jendela. "Maaf, aku ingin tahu sebenarnya apa yang sedang Nenek tunggu di tempat ini?" Jujur, aku bingung di sana, seperti tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk bertanya atas apa yang terjadi semalam. Namun, Nenek Marni kembali menoleh. Dan dia sepertinya tahu atas apa yang aku tanyakan kepadanya. Tatapannya terlihat tajam, namun dia tidak mengintimidasiku sehingga aku tidak ketakutan pada saat itu. "Kamu ingin tahu tentang ini?" tanyanya pelan sambil mengusap sandaran kursi roda tua yang ia duduki. Aku mengangguk pelan ketika mendengar hal itu darinya, dan ketika dia tahu maksud kedatanganku sekarang, aku pun semakin berani untuk bertanya lebih lanjut. "Iya Nek, aku masih penasaran, bukan karena kursi roda yang bergerak sendiri, namun lebih kepada apa yang Nenek katakan semalam tentang kursi roda ini." Dia langsung menghela nafas yang panjang,
seperti membawa beban yang sangat berat, sehingga aku harus menunggu sedikit lama untuk dia bercerita atas apa yang aku tanyakan. "Kursi roda ini milik suamiku," katanya dengan nada suara yang bergetar dan penuh emosi. "Dia adalah seorang prajurit yang kakinya terluka parah dalam perang. Setelah perang berakhir dan negara ini merdeka, dia tidak bisa berjalan lagi. Dan kursi ini menjadi teman satu-satunya hingga akhir hayatnya." Aku mendengarkan hal itu dengan seksama, meski rasa takut itu perlahan kembali merayap ke punggungku ketika dia membicarakan tentang suaminya. "Setelah dia meninggal, kursi ini tetap berada di rumah dan aku yang merasa kesepian akibat kehilangan dirinya. Bahkan aku mendadak sakit dan tidak bisa bergerak bebas, sehingga aku harus duduk di kursi roda hingga hari ini. Anak-anakku dan cucu-cucuku awalnya mengurusku di rumah, namun kejadian yang kamu alami semalam terjadi juga kepada anak-anakku dan cucu-cucuku di rumah. Kursi ini bergerak sendiri, seperti ketika kursi ini diduduki oleh suamiku ketika dia masih hidup. Hal itu membuat anak-anakku ingin membuang kursi roda ini, namun aku menolaknya, karena ini adalah kenang-kenangan dari suamiku satu-satunya. Aku lebih memilih dipindahkan dengan kursi roda ini ke panti jompo daripada mereka harus ketakutan setiap malam, sehingga aku akhirnya tinggal di sini sendirian, menatap jendela dan berharap bahwa tidak ada yang ketakutan lagi ketika kursi roda ini bergerak. Aku yakin suamiku masih ada di sini, duduk di kursi ini, menjagaku ketika sedang tertidur, dan dia juga menungguku untuk menyusulnya. Aku tidak takut ketika kursi ini bergerak, kadang maju, kadang mundur, seperti saat dulu dia masih hidup dan menghiburku dengan candaan kecilnya. Dan aku tahu itu dia, suamiku yang tidak ingin aku sendirian. Dia berhenti sejenak. Terlihat air matanya mengalir pelan di pipinya ketika mendengar hal itu darinya. Tidak lama kemudian dia kembali bercerita, namun kali ini suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Aku tahu itu, dia masih ada di kursi itu." Kata-kata terakhirnya seketika membuat bulu kuduku merinding. Jujur, aku ingin mengatakan sesuatu tapi mulutku terasa kaku. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang berat di dalam dadaku, dan aku hanya bisa memandangi Nenek Marni yang menangis secara perlahan di dekatku pada saat itu. Kata-kata dalam ceritanya seperti meninggalkan bekas yang mendalam. Ketakutan yang selama ini menghantuiku tentang Nenek Marni dan kursi rodanya tiba-tiba terasa berbeda. Ada rasa iba yang bercampur aduk dengan kekaguman atas kecintaan dari suaminya yang sudah meninggal dan menunggunya di alam sana. Aku duduk di sana dalam beberapa menit lagi. Aku terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Hanya hembusan nafas Nenek Marni yang kini tenang karena dia bisa bercerita atas apa yang terjadi semalam. Dan dibalik itu semua, itu bukanlah hal yang menyeramkan, sehingga aku kini tidak takut lagi dengan dirinya. Tidak terasa sudah 1 jam aku duduk di dalam kamar Nenek Marni, dan aku baru sadar bahwa ada lansia lain yang harus aku urus sekarang. Sehingga aku akhirnya berdiri dan pamit kepadanya untuk pergi. Nenek Marni hanya mengangguk ketika aku ingin keluar dari kamar itu, dan ketika itu dia kembali berkata, "Jangan takut lagi apabila kamu jaga malam ya nak. Dia hanya ingin memastikan bahwa aku tidak kesepian." Aku hanya mengangguk secara perlahan. Lalu tidak lama aku berjalan keluar dari kamar itu dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Saat menutup pintu kamarnya, aku sempat melirik kursi roda itu sekali lagi, dan dia hanya diam tidak bergerak. Meskipun aku seperti merasa bahwa selain Nenek Marni yang duduk di sana, seperti ada sesuatu yang lain di belakang kursi roda itu. Semenjak percakapan itu, hubunganku dengan Nenek Marni berubah seiring berjalannya waktu. Aku mulai mengunjungi kamarnya lebih sering, bukan karena kewajibanku sebagai pekerja magang. Namun aku merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, seperti ada sebuah ketenangan yang terpancar setelah aku dekat dengannya. Kini setiap kali aku masuk, dia selalu menyambutku dengan senyuman kecilnya, dan dia kini bisa berbicara banyak hal tentang suaminya ketika hidup. Para pegawai lain mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka bahkan saling berbisik ketika melihat aku sedang duduk bersama Nenek Marni di dalam kamarnya. Beberapa kali pula mereka bertanya kenapa aku berani mendekat kepadanya,
Padahal aku tahu bahwa setiap jaga malam pasti ada sesuatu yang menyeramkan di dalam kamarnya. Aku hanya berkata bahwa Nenek Marni tidak semenyeramkan yang mereka kira. Bahkan aku berusaha mengajak mereka untuk dekat dengannya. Namun mereka kembali menolak dan berkata mereka lebih baik menjauh saja daripada harus dekat dengannya. Setelah itu aku seakan-akan tidak peduli lagi dengan ucapan mereka. Mungkin karena aku sudah tahu alasannya sehingga aku kini tidak takut lagi. Bahkan ketika aku jaga malam dan mendengar suara roda yang bergerak di dalam kamar Nenek Marni, aku hanya memandangnya di ruangan tengah dan membiarkan roda itu bergerak ke lorong. Aku hanya akan memindahkan kursi roda itu ketika pagi menjelang, dan hal itu kini sudah menjadi hal yang biasa bagiku sekarang. Tidak terasa 2 bulan sudah berlalu, hubunganku dengan Nenek Marni semakin erat. Meskipun sebagian besar waktuku kini hanya dihabiskan dalam keheningan dari waktu ke waktu. Suatu pagi di hari Sabtu, aku yang sedang bersiap menikmati akhir pekan, tiba-tiba dikejutkan oleh suara dari ponselku yang berdering di pagi itu. Nama Bu Rati muncul di layar, dan seketika perasaan tidak nyaman langsung merayap ke seluruh tubuhku ketika aku mengangkat teleponnya. Halo Bu Rati. Suara di ujung telepon itu terdengar berat. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya Bu Rati berkata kepadaku di dalam telepon. Nenek Marni, dia sudah meninggalkan kita subuh ini. Seketika aku terdiam ketika mendengar hal tersebut. Dadaku mendadak terasa sesak dan salah satu tanganku bergetar hebat. Apa yang terjadi? Tanyaku dengan mulut yang bergetar. Dia ditemukan duduk di kursi rodanya di dalam kamar dengan pintu yang terbuka di subuh ini. Awalnya pegawai itu menghiraukannya, namun ketika aku datang dan mendekat kepadanya, tubuhnya dingin dan tidak ada nafas yang keluar dari hidungnya. Kamu segera ke sini ya, bantu kita untuk mengurus keperluannya, kata Bu Rati sambil menutup telepon. Aku hanya mengiyakan ucapan Bu Rati dengan perasaan yang hampa. Meskipun aku sudah mengetahui cerita hidupnya dan memahami keterikatan dengan kursi roda itu. Namun entah mengapa aku seperti tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Aku langsung bergegas untuk berangkat ke panti, dan ketika aku sampai ke sana, suasana terlihat berbeda. Panti itu terlihat sunyi, namun tidak mencekam seperti biasanya. Para lansia yang tinggal di sana nampak murung, dan para pegawai lain nampak sibuk dengan apa yang terjadi di tempat itu. Aku langsung berlari ke kamar Nenek Marni, dan di sana aku melihat tubuhnya sudah dibaringkan dengan rapi. Wajahnya nampak tenang, seolah-olah hal yang dia tunggu akhirnya datang dan menjemputnya dalam damai. Keluarga Nenek Marni datang beberapa jam kemudian. Mereka nampak terpukul, terutama seorang wanita yang merupakan anak tertuanya. Dia menangis terisak di samping tubuh neneknya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Namun Bu Rati berkata bahwa kini keluarganya akan mengurus semuanya, dan aku hanya akan membantunya keluar dari panti jompo ini. Ketika tubuhnya diangkat, aku melihat kursi roda tua itu disimpan di sudut ruangan. Kursi roda itu nampak begitu sunyi, seolah-olah tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Ketika proses pemindahannya selesai, rupanya kursi roda itu diambil oleh salah satu keluarganya. Aku hanya bisa menatapnya secara perlahan. Ketika kursi roda itu diangkat keluar, ada perasaan aneh saat melihatnya pergi. Seperti ada 2 bayangan yang saling bergandengan tangan berjalan di belakang kursi roda dengan wajahnya yang tenang. Setelah kepergian Nenek Marni, suasana di dalam panti berubah. Malam hari yang dulunya terasa mencekam kini merasa tenang. Tidak ada lagi suara roda yang bergerak di lorong. Tidak ada lagi pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya, seolah-olah kepergian Nenek Marni membawa semua energi itu yang selama ini menyelimuti tempat ini. Aku tetap menjalani tugas untuk jaga malam hingga waktu magangku selesai di sana. Dan ketika aku selesai, aku berpamitan kepada seluruh penghuni panti, termasuk para pegawai dan Bu Rati yang ada di sana. 1 tahun setelahnya aku akhirnya lulus, dan aku bekerja di sebuah rumah sakit swasta yang ada di kota Bandung. Hidupku kembali sibuk di sana, dan pengalaman di panti jompo itu kini menjadi kenangan yang selalu membekas di dalam ingatanku hingga hari ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share,
serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.